infrastruktur menjadi visi kami utama. Karena tidak ada menjadi ada, maka kami lakukan tuh bagaimana membangun infrastruktur seperti bandara. Kami mulai diskusi lagi masalah keamanan ini menjadi salah satu yang menjadi penting untuk kita sekarang. Dan tadinya kita melihat itu sebagai keamanan itu menjadi salah satu dianggap disintegrasi. Padahal tidak seperti itu. Halo, apa kabar sahabat Kompas.com? Kita kembali lagi dalam acara Nusaraya. Kali ini spesial, berbeda dari episode yang lainnya. Karena kali ini saya tidak duet maut, tetapi berempat dengan pria-pria gagah gitu ya. Wah, suatu kehormatan bisa bersama trio yang menginspirasi. Karena sebelum kami tampil dalam program ini, kita sempat diskusi di ruangan sebelah ya, Pak. Selamat datang di Nusaraya, Pak Willem. Selamat datang Pak Akmal. Terima kasih. Ya, dan Pak Tobing kalau ini ya, kalau di namanya saya, tapi panggilannya Pak Darwin Tobing ya. Oh iya, Pak Darwin. Ya, Pak Darwin, selamat datang. Jadi terima kasih sudah hadir di studio Kompas.com di Nusaraya. Tujuan dari program ini seperti tadi yang kita sempat berbincang bahwa menginspirasi sahabat Kompas.com, khususnya sahabat-sahabat muda yang ingin tahu tentang seluruh daerah yang ada di Nusantara. Jadi nanti Bapak bisa bercerita lebih banyak mengenai Puncak ya Pak. Nah, apa bedanya kalau kami di Jakarta taunya Puncak nggak jauh Pak. Bogor. Mau ke arah Bogor ya. Betul. Bogor. Tapi ini Puncaknya istimewa karena terkenal dengan istilah kulkas. Kulkas. Ya, nanti itu bisa Bapak ceritakan. Oke, kita mulai nih dari Pak Bupati. Bisa Bapak ceritakan nih mengenai Kabupaten Puncak di Papua Tengah yang terbilang masih muda, kurang lebih 15 tahun ya Pak ya. Seperti apa sih kondisi geografis di daerah itu Pak? Pertama, terima kasih untuk kami bisa datang di TV Kompas untuk menyampaikan tentang daerah Puncak. Memang di Puncak ini baru mau masuk 15 tahun dan ketiga negara membentuk pembentukan daerah-daerah baru, dan salah satu Kabupaten Puncak ini kan salah satu otonom baru yang pernah mekarkan di tahun 2008, tepat resmikan di tanggal 21 Juni yang akan datang, mencapai 15 tahun. Sehingga pada saat ketiga itu daerah ini dibentuk, dan tujuan daripada negara membentuk suatu daerah ini menjadi salah satu tujuannya adalah bagaimana untuk daerah-daerah isolasi itu jadikan satu tempat jadi center, lalu daerah itu dianggap sebagai daerah yang tidak sentuh oleh negara. Dalam arti sudah bentuknya ada kampung, ada distrik, tapi itu jadi distrik jadi satu, lalu pemerintahan dihadirkan dengan kabupaten, lalu pemimpin untuk melihat daerah itu. Sehingga saya ketiga daerah ini dibentuk tahun 2028, sampai hampir 4 tahun itu kami mengalami suatu konflik peperangan gara-gara pilkada juga. Nah, tapi begitu kita mulai pas 2013 itu kami masuk dan diberi kesempatan oleh rakyat, dan kami terpilih, dan dari situlah kita mulai membangun sampai dengan sedikit demi sedikit, karena 4 tahun lamanya kita urus masalah. Tapi kita masuk di 2013 itu betul-betul kita berjuang, mulai masuk visi misinya, lalu setelah itu mulai luar biasa kita buat, dan 2013 sampai dengan 2018 itu betul-betul kami daerah ini tidak ada menjadi ada. Sehingga baik itu dari sisi tadinya penerbangan dulunya itu hanya dalam 1 bulan itu bisa 2 kali, 3 kali. Tapi ketika kita mulai masuk dengan keadaan seperti itu, kita buat satu visi misi, yaitu mewujudkan Puncak yang sehat, terdidik, dan sejahtera. Nah, terus infrastruktur menjadi salah satu utama. Lalu kita mulai hadirkan, lalu bagaimana supaya daerah itu kita menyusun visi misi, kita bentuk. Karena kita pertama itu menjadi infrastruktur menjadi visi kami utama. Karena tidak ada menjadi ada, maka kami lakukan tuh bagaimana membangun infrastruktur seperti bandara. Karena semua dengan pesawat, sehingga bagaimana di ibu kota itu kami bangun bandara mendahului dulu. Nah, di situ baru mulai jalan, dan diikuti dengan pendidikan, dan diikuti dengan kesehatan, dan juga ekonomi juga kita ikuti. Tapi pertama itu kita
Kalau pertama kali saya jadi itu karena 4 tahun itu jadi konflik, visi saya itu bagaimana untuk melakukan suatu rekonsiliasi dulu, karena daerah itu aman dulu, baru kita bisa berpikir yang bisa membangun yang banyak-banyak gitu loh. Nah sehingga setelah 1 tahun itu saya urus, 2 tahun kita urus konflik, tapi sambil juga infrastruktur itu jalan. Dan puji Tuhan, kami sudah membangun, nanti akan Pak Seda akan menjelaskan apa yang kita pernah buat itu akan Pak Seda akan menjelaskan. Tapi pada prinsipnya 5 tahun pertama itu betul-betul kami merasakan pembangunan, dan ketika konflik terjadi orang sudah tinggal menunggu. Nah sehingga berikan kami pemerintah, akhirnya kita bereaksi dengan berbagai pembangunan, baik membangun infrastrukturnya, terus membangun pendidikannya, kita membangun juga kesehatannya, bahkan ekonominya. Nah salah satunya pendidikan mati, kami adakan suatu bagaimana untuk kerjasama dengan UGM, lalu datangkan guru penggerak. Nah hari itu sudah naik dan sudah membangkitkan pendidikan lagi. Sudah terus setelah itu kita juga untuk adakan bagaimana menteri atau suster semua kita juga ada kerjasama, kita sekolahkan karena harus diisi. Lalu setelah itu tadinya salah satu lagi di daerah itu, ketika kita lihat APBD kita, contohnya APBD kita itu harga satuan satu aqua itu 16 ml itu harga 25.000. Nah itu satu contoh saja. Semen saja itu pada saat itu kami masukkan satuan satu sak saja itu 2 juta itu dalam satu anggaran. Nah Pak Dirjen, nah pada saat itu melihat ternyata kami habis APBD kita itu 60% itu habis di transportasi. Nah maka pada saat itu kami buat lagi inisiasi, lalu tahun 2014-15 itu kita mengadakan pengadaan pesawat. Kita adakan pesawat lalu mulai gila lah namanya, berpikir gila. Ya, itu gilanya luar biasa. Sampai dengan karena APBD kita habis. Harga satuan itu membuat kami jadi bingung. Padahal kalau dilihat APBD kita yang dari negara kasih ke kita itu kan 1 T. Pertama kali itu saya ingat masih tahun 2008 itu APBD kita 1 T 800. Dia turun sekarang turun jadi 1 T 300 sekarang. Karena pemekaran banyak, maka APBD negara kan dibagi-bagi juga. Nah, sehingga kami beli pesawat. Dan itu sudah kita rasakan. Nah, itu karena apa? Tuntutan keadaan di puncak itu yang membuat sehingga kami harus bereaksi terus, ekspresi dengan ini. Dan puji Tuhan lah, dan akhirnya sudah berjalan. Hanya saja yang jadi kita agak sedikit stagnan itu adalah ketika tahun 2019 ini terjadinya COVID yang luar biasa. 2019, 2020, 2021. Nah, sampai dengan 2022 ini masuk dengan KKB atau kelompok bersenjata ini bergilirnya di daerah itu, sehingga saya terus terang saja rasa pingin negara kasih uang dengan program yang luar biasa, tapi dengan cara ini membuat kami tidak bisa buat apa-apa. Tapi mudah-mudahan nanti 2023 ke atas, 2023, 2024 mungkin Pak Dirjen, mungkin daerah itu kembali lagi aman, dan kami mulai diskusi lagi masalah keamanan ini menjadi salah satu yang menjadi penting untuk kita sekarang. Dan tadinya kita melihat itu sebagai keamanan itu menjadi salah satu dianggap disintegrasi. Padahal tidak seperti itu. Di dalam itu ada banyak itu sebagai label Papua sebagai mau disintegrasi atau mau merdeka. Tetapi kami lagi diskusi lagi dengan Pak Kapolres, Pak Dandim. Coba kita pilihkan dulu ini kelompok bagaimana ini. Ternyata tidak semua ke sana, persentasenya sudah dibagi-bagi. Nah sehingga saya kasih tahu, oke, sekarang kita hadapi kelompok ini, kita harus pilih-pilih. Ini kelompok ini bagaimana dengan duduk dengan mereka, bagaimana kelompok ini bagaimana, sehingga situasi keamanan itu kita bisa penanganan secara baik. Dan ada misi yang disampaikan pada saat itu Pak Menteri sekarang nih, Pak Tito Karnavan, dia jadi Kapolda di sana. Tadinya itu kan para bupati itu tidak boleh komunikasi. Tapi ketika beliau ada di sana, dia kumpulkan kita para bupati. Sekarang mulai harus bangun komunikasi. Jangan kasih ke TNI Polri saja atau masyarakat saja, tapi sekarang para pemerintah atau pemangku harus bangun komunikasi dengan mereka. Nah disitulah tadinya jalan sendiri-sendiri takut kita. Tapi puji Tuhan karena kebijakan yang dibuat oleh Pak Mendagri sekarang luar biasa, dan akhirnya sekarang sudah mulai kita jalan. Dan puji Tuhan sampai hari ini puncak itu sudah luar biasa, banyak potensi di sana. Seperti Kartens yang disebut dengan Tembagapura itu, Salju Abadi itu.
itu ada di puncak juga. Terus ada air panas dan potensi-potensi para wisata itu alamnya, wah itu luar biasa. Tapi sekarang ini kan, apalagi sekarang kan Pak Dirjen sudah bentuk Provinsi Papua Tengah, sehingga sudah bentuk masing-masing, dan memang provinsi ini punya orang bicara Papua itu hanya di Provinsi Papua Tengah ini. Indonesia, Papua itu ada di Papua Tengah. Nah, sehingga kita sudah dibentuk sendiri, maka yang belum jalan adalah antara Puncak Jaya ke Puncak, jalan sudah tembus. Dari Paniai ke Intan Jaya sudah tembus kasarnya. Hanya menjadi lambat adalah hanya karena keadaan keamanan. Nanti suatu saat mungkin sudah ada pemekaran provinsi ini, maka dua kabupaten ini, Puncak dan Intan Jaya, akan bagaimana supaya setelah itu sudahlah jalan tembus. Maka tujuan daripada negara dalam arti pemekaran Provinsi Papua Tengah ini sudah tidak lagi jadi daerah isolasi, tapi sudah terbuka. Mungkin begitu. Terima kasih. Ya. Kalau dari Pak Akmal sendiri melihat Puncak ini ya, 15 tahun terakhir ini, apa sih perubahan yang paling signifikan, Pak? Puncak itu adalah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya, ya, tahun 2008. Dulu dia bergabung dengan Puncak Jaya. Ibu kotanya di Mulia dulu. Sekarang Puncak menjadi daerah otonom per 2008 dan memiliki ibu kota di Ilaga. Ya. Tujuan pemekaran itu sejatinya adalah kita ingin rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan akan lebih dekat. Sehingga pemimpin di daerah otonom itu bisa mengurus rakyatnya lebih cepat. Ya. Dan di samping itu juga masyarakat yang akan berurusan juga akan lebih mudah. Hadirnya Puncak sebagai daerah otonom baru itu adalah kesempatan bagi masyarakat Puncak sekali lagi untuk membangun demokrasi, membangun daerahnya, ya. Tentunya sekali lagi memilih pemimpin yang cakap dan memang representatif. Dan alhamdulillah beliau adalah pemimpin yang terpilih dari proses demokrasi yang kami katakan cukup berdarah-darah di Puncak. 4 tahun dulu hampir Puncak pasca dimekarkan itu boleh dikatakan terjadi kekosongan. Ya. Barulah beliau ini yang pertama nih. Ya. Dan mohon maaf, saya mencatat dulu cukup banyak korban jiwa, ya. Dan 51 orang. 51 orang. Satu orang gitu loh. Karena konflik-konflik itu. Jadi menjadi pemimpin di daerah yang, mohon maaf, potensi konfliknya tinggi itu tidak mudah. Saya apresiasi sama Pak William Wandik. Beliau mampu mereduksi perbedaan-perbedaan antara kelompok-kelompok di sana sehingga mulai membangun, ya. Pas kalau terpilih dulu, kemudian ada yang kalah, dan Pak Menteri, Pak Tito waktu itu masih Kapolda ya, mendorong untuk membangun komunikasi yang bagus. Dan salah satu kelebihannya Pak William Wandik ini adalah komunikasinya bagus. Saya pernah satu kali terkaget-kaget dengan beliau ini, ketika saya lagi di mobil, tiba-tiba ada video call masuk, tiba-tiba ada Bupati Puncak dengan video. Saya bilang, ini lagi di mana nih? Kakak, saya lagi di Puncak. Memang Puncak ada sinyal? Ada sinyal di sana. Betul. Saya bilang, hebat juga Bupati Puncak ini, bisa via video call dari Puncak ke saya waktu itu di Jakarta. Kan? Perjuangan juga, Pak. Artinya apa? Bupati Puncak ini sebagai pemimpin pertama di daerah otonom itu, dengan segala persoalan yang berat, ya, infrastrukturnya, tekanan kelompok-kelompok yang berkonflik, dan juga permintaan untuk lebih progresif, tidak mudah. Puncak adalah salah satu kabupaten dari 29 ya, kabupaten kota yang ada di Papua Induk. Tapi sekarang dengan adanya undang nomor 2 2021, kita pecah sekarang. Puncak ini sekarang masuk ke provinsi pegunungan Papua Tengah. Ya. Ada 8 ya. 8 kabupaten di situ, Puncak, Puncak Jaya, dan juga termasuk Nabire ibu kotanya. Nah, saya melihat ini adalah sebuah contoh potret daerah remote ya di Papua yang dipimpin oleh seseorang yang menurut saya beliau ini bukan orang biasa. Menurut saya luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena mampu mereduksi konflik dan dampak-dampaknya menjadi daerah yang relatif aman sekarang didatangi. Saya juga berani datang ke Puncak sekarang kalau beliau pimpin. Nah, kenapa? Beliau punya komunikasi yang bagus dengan semua pihak. Nah, walaupun sekali lagi tidak mudah juga ya karena kondisi keamanan dan infrastruktur yang berat. Kalau kita mau landing di sana itu posisi bandaranya begini nih. Gini. Jadi landingnya dari bawah. Ini ujung-ujung. Ujung-ujung ya. Baru nanti take off-nya turun. Nah, gitu. Jadi cobalah nanti datang ke Ilaga,
akan mencobakan sensasi take off terbalik gitu lah, terbalik. Tetapi sekali lagi beliau bersama jajarannya saya lihat memiliki komitmen yang bagus untuk membangun puncak, dan sekali lagi saya atas nama pemerintah pusat itu apresiasi. Sekali lagi tidak mudah menjadi pemimpin di daerah yang baru dimekarkan, potensi konfliknya tinggi, infrastrukturnya terbatas, geografinya juga sangat berat. Tetapi saya lihat kemarin dari sisi banyak indikator, jumlah sekolah sudah mulai meningkat, mulai SD, SMP, mungkin puskesmas sebentar lagi ya. Sudah ada juga. Terbangun 15 ya. Dulu tidak ada. Jadi indikator daerah dimekarkan itu kuncinya itu aja. Coba lihat berapa jalan yang sudah dibangun. Lihat berapa infrastruktur pendidikan, kesehatan sudah dibangun. Lihat berapa anak-anaknya sudah mulai sekolah keluar. Dulu tidak pernah ada. Gitu. Jadi bagi saya membandingkan puncak dengan provinsi lain di Indonesia bagian lain itu tidak apple to apple. Karena puncak juga sekali lagi tidak mudah. Ya, tetapi atas apa yang sudah dicapai kita sangat apresiasi. Oke. Baik, tadi sudah banyak bercerita tentang perkembangan ya. Sekarang ke Pak Sekda nih, ke Pak Darwin. Bisa bercerita ke sahabatkompas.com bagaimana dengan pelaksanaan program-program pembangunannya Pak? Kendala apa yang paling sering dihadapi? 10 tahun kepemimpinan beliau, usaha beliau, saya membaginya dalam ada 3 zona waktu. Dari sejak 2013, 2018, kemudian 18 sampai 2023 saat ini ya. Jadi di 2013 sampai 2016, pertama saya bagi di situ. Tadi di awal Pak Bupati mengatakan beliau terpilih sebagai Bupati definitif pertama tahun 2013, itu mewarisi terjadinya konflik sosial akibat proses pilkada di 2011 karena persoalan-persoalan, lalu kemudian terjadi perang saudara. Untuk menyelesaikan persoalan ini itu membutuhkan waktu yang panjang. Makanya saya bagi 2013 sampai 2016. Dengan semua tahapan proses perdamaian, rekonsiliasi yang membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Sehingga boleh saya katakan di 2016 itu secara hampir secara keseluruhan dengan membangun komunikasi kepada instansi terkait bahkan pusat dan segala macam boleh terselesaikan rekonsiliasinya. Lalu kemudian di antara 2016 sampai 2018 itu pembangunan lebih fokus, bisa lebih fokus berjalan 2017 dan seterusnya. Nah, masuk 2018 beliau kan berakhir periode pertama. Masuk September 2018 dilantik sebagai Bupati periode kedua. Kemudian tahun 2019 lalu masuk zona COVID. Nah, ini sedikit memperlambat. Tadi saya menangkap tadi Pak Dirjen menyampaikan waktu kita bincang-bincang. Yang penting tidak berhenti, maju walaupun perlahan. Karena itu dalam konteks 2013 sampai 2018 itu ada banyak infrastruktur, kemudian dasar yang terbangun, mulai dari bangunan-bangunan kantor, kemudian pasar, lalu kemudian jalan. Kabupaten Puncak adalah kawasan yang berada di kawasan pegunungan tengah Papua. Dia mempunyai variasi geografis ya, secara topografi, mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Dan semua tidak ada koneksi jalan darat. Maka karena itu konektivitas ini menjadi salah satu prioritas penting pada waktu itu. Karena di tahun 2014 sampai 2016 saya kepala Bapeda pada waktu itu. Sehingga merencanakan bagaimana arahan-arahan prioritas beliau ini kita konkretkan, membangun jalan. Jadi macam contoh saja di distrik Ilaga itu dulu ketika dimekarkan tahun 2008 dia hanya terdiri dari 8 distrik. Nah, distrik Ilaga ini pecah menjadi distrik dengan distrik Gome. Kemudian tahun 2016 dia mekar menjadi 6 distrik sekarang di situ, yaitu Gome Utara, Gome Utara, Omukia, Ilaga Utara, Mabugi dan Ilaga sendiri. Nah, kalau ini setelah ini kan sudah ini terkoneksi bisa jalan darat. Tapi dengan distrik-distrik induk tadi yang 8 distrik itu semua harus dengan pesawat terbang. Karena itu dampaknya adalah sangat mahal semuanya. Sangat mahal karena harus diangkut dengan pesawat. Sehingga tadi ketika APBD kita yang tersaji sedemikian rupa itu akhirnya habisnya di harga satuan yang besar karena terpengaruh dari ongkos angkut tadi. Nah, gebrakan beliau yang kita lihat sepanjang itu selain infrastruktur yang lain, ada target beliau yang besar, salah satunya adalah bagaimana menurunkan harga di Kabupaten Puncak. Nah, artinya waktu itu muncul pemikiran dari beliau sendiri untuk
membangun namanya grosir, Bu. Oke. Nah, jadi grosir ini kita bangun gudangnya, kita bangun seperti swalayan lah, gitu yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan BUMD. Nah, kemudian kita terbantu sekali dengan subsidi kargo dari programnya Pak Jokowi Jembatan Udara, Tol Laut. Nah, artinya program ini sampai sekarang berjalan. Jadi angkutan kargonya ditanggung oleh pusat, tetapi barang-barangnya kita beli oleh uang Pemda. Nah, disitulah mulai nyata ada penurunan harga-harga antara 30 sampai 55%, sembako dan seterusnya ya. Ada perubahan-perubahan. Nah, ini juga menjadi tantangan, itu menjadi sebuah terobosan. Lalu kemudian tadi, karena ini semuanya adalah terkoneksi dengan udara, pesawat udara, maka terwujudlah pembelian pesawat udara namanya Karibo itu tahun 2016. Hanya memang urusan administrasi sedikit menghambat, tetapi sempat operasional, hanya malangnya saja bahwa tidak lama operasional crash, jatuh di pegunungan ketika menuju Ilaga. Nah, pesawat ini dengan kapasitas besar 4 ton, bisa tujuan kita tadi itu, untuk menurunkan harga. Setelah kita hitung-hitung, ongkos angkut itu per kilogram antara 24.000 sampai 26.000 pada saat normal, bisa sampai 28.000 pada saat sibuk pembangunan. Nah, ini maskapai mengambil kesempatan di situ. Dengan Karibo kapasitas 4 ton ini kita hitung-hitung hanya 16.000 sampai 17.000 per kilogram. Nah, kalau itu misalnya operasionalnya panjang, kita pastikan pasti harga turun. Tapi ya nasib kita seperti itu. Tapi kemudian pesawat yang kita asuransikan ini sekarang kita belikan dengan 2 pesawat karavan. Nah, jadi ya 2 Pak. Jadi yang melayani ke puncak itu semua adalah jenis karavan. Di situ pesawat kita bisa eksis di situ. Dan harga-harga di pasar sekarang ya lumayan menyesuaikan dengan harga grosir kita juga, Pak. Dan grosir ini sekarang dikembangkan hampir semua distrik ada dan sudah operasional. Jadi rekrutmen karyawan, artinya Pak Bupati tujuannya juga selain harga tetapi juga lapangan kerja. Jadi rekrut di anak-anak asli di sana untuk menjadi karyawan kita seperti itu. Jadi kemudian kita juga tidak seperti pembangunan infrastruktur tenaga listrik. Itu tahun 2019 PLTMH kita diresmikan oleh Pak Menteri SDM waktu itu. Dia 700 kW bisa menerangi seluruh Ilaga dan untuk meningkatkan perekonomian. Hanya memang sekali lagi persoalan-persoalan keamanan sangat berdampak di dalam proses pembangunan kita di Kabupaten Puncak. Menghambat, itu sangat nyata memang. Tetapi sekali lagi proses pembangunan tetap berjalan dan infrastruktur dasar secara fundamental semua sudah bisa terbangun di dalam rentang waktu 10 tahun kepemimpinan ini. Itu nyambung tadi cerita Pak Darwin mengenai grosir tadi ya Pak. Ya. Kita bicara tentang kondisi ekonomi di puncak. Nah, seperti apa sih Pak? Sektor apa yang kemudian menjadi unggulan? Kemudian program apa saja yang kemudian dibuat untuk mengelola investasi di sektor ini? Tadi di awal Pak Bupati menyampaikan kita kan punya potensi pariwisata. Hanya memang sekali lagi konteks keamanan tidak membuatnya normal gitu kan. Selain potensi-potensi yang masih sebenarnya belum tereksploitasi itu, misalnya mineral dan seterusnya, tetapi yang bergerak sekarang adalah potensi perekonomian, pertanian. Hanya persoalannya, produksi dari pertanian itu kan tidak bisa dikonsumsi secara keseluruhan oleh kabupaten. Nah, persoalannya kan pasarnya tidak ada, Bu. Nah, kalau misalnya kita bawa ke Timika, otomatis kalah bersaing dengan ongkos angkut tadi. Maka itu muncullah program Pak Bupati pembelian hasil bumi. Nah, jadi seluruh hasil pertanian masyarakat kita beli. Nah, jadi kita tidak mau kasih rugi masyarakat, kita beli semua. Lalu kita bawa ke Timika, itu ditanggung Pemda semua kan gitu. Walaupun di sana nanti jualnya rugi nggak ada masalah gitu. Logika kita gini Bu kan. Kalau kita bangun jalan kan kita tidak pernah perhitungan itu berapa besar dana yang mau kita gelontorkan ke jalan dan tidak berharap kembali ke pemerintah. Nah, logika yang sama kita lakukan pembelian hasil bumi ini. Kita beli semua. Jadi saya sendiri langsung pimpin waktu itu ke distrik-distrik. Ya, ke Gome, ke Omukia, ke distrik Mayoberi, Ilaga Utara. Ilaga Utara itu bahkan tempat rawan. Ya sudah Pak, waktu sama asisten itu sudah kita jalan sana. Kita timbang, kita beli semua. Jadi kita tumpuk di gudang grosir kita di Ilaga. Lalu kita sortir, yang bagus kita angkut ke Timika. Jadi artinya potensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lebih kepada sektor pertanian itu. Yang terbesar apa Pak hasil? Sayur-sayuran sebenarnya.
Serang kol, wortel, kemudian bata atas ya, ubi jalar, Ubi jalar, keladi, dan sekarang sudah mengarah ke budidaya ikan air tawar. Oleh Dinas Pertanian kemarin 2 minggu yang lalu kalau nggak salah kami panen ikan lele. Pak Bupati borong semua tuh. Ikan ya. Ikan lele. Padahal Ya. yang terkenal juga kalau di Irian itu kan kepitingnya ya. Itu juga. Ini kan daerah Kepiting pegunungan. Daerah pegunungan. Oh, tidak ada karena kepiting. daerah pegunungan. Oh, jadi lebih ke ikan. Udang selingkuh. Udang Ya, selingkuh. udang selingkuh. Itu Itu udang air namanya tawar. di Yang besar- Agendum yang yang besar besar-besar itu. itu, ya. Gandumnya. Udang air tawar. Itu lebih enak. Oh, jadi Iya. seluruhnya air tawar Crawfish, ya. Ya. crawfish. Lele, udang selingkuh. Ya. Luar biasa. Itu sedang kembangkan di UGM. Oh, sedang Iya, sudah kembangkan itu. Kan bibit potensi apa namanya? Udang yang paling gizi tinggi. Crawfish. Daerah paling tinggi. Dulu diambil bibitnya dari sana. Sudah berkembangkan di Oh, diambil di sini kemudian dikembangkan Iya, di puncak ya, Pak. Di gamenya di UGM-nya. Oh, justru di UGM ya diteliti dibalik. untuk Oh, justru dari Bibitnya puncak, diambil. bibitnya dikembangkan di UGM. Ya, untuk pengembangan ke depannya gitu. Baik, baik. Baik, tadi menarik yang Pak Akmal sempat sampaikan di awal itu ya, bahwa video call, Ya. gitu ya, sempat Ya. video call kan, Ya. gitu ya. Terus, wah terpesona, bisa juga itu video call. Nah, gimana sih sebenarnya kondisi jaringan telekomunikasi ya. di puncak, Pak? Memang pada saat itu ketika saya terpilih tahun 2013, pas tepat 17 Agustus saya resmikan. Oke. Itu dalam rentang setelah saya dilantik langsung program pertama adalah bagaimana bagaimana kerjasama dengan Telkomsel. Kami anggarkan langsung dari Jayapura angkat naik pas tanggal 17 Agustus Beli sinyal tahun ya? 2020 langsung untuk Telkomnya Iya. kita kasih naik. Dan setelah itu mulai teknologi sudah mulai jalan, kita ikuti perkembangan. Udah sekarang kita pasang WiFi karena tuntutan COVID itu. Betul, betul. Tuntutan COVID tidak boleh ketemu ya, maka mau dan tidak mau ya kita harus mengadakan WiFi ya. WiFi Telkom kita beli lagi. Wah, kita bagaimana tidak boleh kalah lah. Yang penting bagaimana caranya ada bisa Ada komunikasi, sinyal. ada sinyal. Nah, Nah, itu. Beli sinyal kita kan? Sinyal. Karena sayang kan masyarakat kita, terus yang ada di sekitar kita juga di situ kan perlu juga mau komunikasi Iya. semua. Kan jadi agenda bukan hanya untuk pemerintah tapi ya untuk masyarakat juga. Jadi sekarang itu di setiap distrik sudah ada semua. Sudah ada. Di Beoga, Sinak, BTS. Beoga, BTS dan di daerah Dorpos di bawah sekarang sudah punya masyarakat, tidak lagi komunikasi tidak ada tapi semua sudah terbuka untuk ini. Iya. Walaupun ada program lagi kabel apa namanya optik ya, Optik. itu sudah pasang juga semua. Jadi kami di puncak itu selalu mengikuti perkembangan kalau program-program dari pusat datang kami sambut dan kami dukung. Oke. Kami di program terus backup betul-betul dan akhirnya daerah ini kita semua sudah jalan baik sampai dengan hari ini. Seperti satu contoh lagi pada saat harga apa barang sembako Iya, sembako. itu kan dibuat oleh pusat sini. Jadi ketika kami sudah membangun grosir-grosirnya, ketika tim dari perdagangan perhubungan mereka datang di Ilaga, wih ternyata mereka ke kabupaten lain, Ya, mereka tidak belum ada. siap, Tidak ada. kami sudah siap. Iya. Jadi ketika kita sudah bangun market dan kita juga memiliki suatu, kita juga punya BUMD lagi, BUMD yang mengelola ini kita bentuk untuk kita modalin, ya sudah program ini masuk, bilang oh ini yang paling cocok sudah. Cocok untuk- Akhirnya ya sudah program angkutan udara juga jalan, barang juga jalan dan akhirnya betul-betul program pusat itu sudah mendarat di puncak di kabupaten itu kita sudah sambut semua. Ya. Dan ya yang jadi agak sedikit kendala itu hanya masalah zaman, tapi itu hal biasa. Oke. Hidup itu harus begitu. Ya, ya. Tidak mungkin Ya, harus ya, ya. aman-aman terus. harus terjadi terus. Ya, itu namanya proses peradaban. Iya, Iya. iya. Proses peradaban itu kan Ya, harus begitu. dilalui itu. Dilalui. Terima kasih, Baik. ya. Sempat kita singgung meskipun ada isu masalah keamanan gitu ya, tetapi pastinya puncak punya kekasan. Ya tadi sempat disinggung kartens tadi, kemudian tadi ada yang istilah kulkas tadi, ya Pak Bupati. Nah, bagaimana kemudian melihat kekasan dari suku aslinya, kemudian potensi pariwisata yang dilihat seperti apa? Mungkin nanti Pak Bupati kemudian dilengkapi Pak Sekda bisa melihat ini dan bagaimana kemudian Pak Dirjen bisa melihat ini yang lebih penekanan untuk dikembangkan. Betul. Jadi pada saat itu kami melihat bahwa 7 ajaib ya, Stephen ya, ini puncak
Kartens ini kan salah satu yang paling Iya. nilai yang tidak perlu dipromosi lagi karena Iya. itu sudah Ya. banyak orang barat dulu dari sana. Jadi kami sudah pada saat awal-awal itu kita sudah bentuk. Wah sudah perencanaan wisata juga kita bikin master plan-nya. Kita sudah bentuk, sudah pernah kita buat, sudah ada. Nah, lalu kita lagi bagaimana supaya dari Timika, Grassberg, Ilaga itu sudah kita program dan kami sudah sampaikan Pak Presiden juga Pak Jokowi. Beliau tagih-tagih saya, tapi kan sampai hari ini karena keadaan keamanan pasti beliau akan kasih Ya. program itu dikasih uang dan dikasih ini. Tapi sudah berapa kali tanya saya Pak Presiden, gimana program itu? Saya takut, karena beliau ini kan tagih terus, pasti dikasih. Iya. Terus dikasih uang tapi tidak jalan, saya kan malu. Iya, betul. Jadi dalam sampai hari ini program itu suatu saat pasti akan antara Timika, Grassberg sampai Ilaga sampai Wamena akan dibuat. Tujuannya jalan ini jalan strategis nasional ekonomi gitu loh. Iya. Program itu nanti akan dibuka jalan ini, maka nanti ke depan itu tidak hanya Kartens saja, tetapi ada banyak wisata yang perlu dikunjungi Ya. seperti Kartens, alamnya, terus air Pantainya panasnya. tadi ya? Ada air Apa panas. Pantai nggak ada. Oh bukan Nggak apa ada, tadi? Bu. Air panas. Ya, Air oke. panas, ada terowongan sampai berapa. Wah itu sudah orang banyak datang di sana dan juga memang alamnya dan juga ada tempat yang namanya keramat-keramat yang kalau di situ ada tempat yang kami nanti ke depan itu tempat itu keramat. Kalau di situ Pak, kalau kita tidur kita mimpi, Oh, meramalkan mimpi Pak. Kalau dia mau tidur di situ, itu tempat itu juga akan ada pengembangan kita ke depan. Jadi kalau kita wisata tidur, religi. ya, Waduh, Wisata religi. keramat ya. ya. Jadi kalau kita hari itu tidur dengan ada mungkin jadi mimpi mau jadi meramal jadi bupati Iya. atau menjadi apa, Iya, jadi iya. kaya, mau jadi. Kalau pada saat malamnya kita mimpi, Ya. itu tidak bisa meleset. Itu tidak bisa meleset satupun. Itu daerah keramat. Nah ini juga menjadi suatu saat akan jalan ini dibuka, daerah itu akan menjadi tempat wisata, Wisata religi. untuk religi. Dan Nanti kita salah nanti mau jadi bisa apa di Pak, sana nanti. Bapak bisa mimpi Pak. Pak. Iya, saya nggak tahu mau jadi apa ke depan. Gitu. Saya mau mimpi di sana dulu. Dan juga mungkin ada potensi itu namanya ada satu, namanya ada ubi di sini kan ubi merah ya di Bogor itu apa namanya ubi apa ya? Salas. Cilibu. Tapi kalau di sana namanya tuh ubi murid nambi. Itu ubi pelangi. Oh, pelangi. Itu pelangi itu semua warna-warna, tapi manisnya minta ampun, Pak. Oh, iya. Dan itu kalau dia tidak bisa, dia bibitnya kita bawa ke Wamena atau di Jayapura, dia tidak akan tumbuh. Hanya di tempat itu saja. Dan manis. Nanti Pak Dirjen nanti saya masak. Kayak Pak Upati manisnya lah pokoknya gitu. Nanti Nanti mesti ditagih Pak Ya, Dirjen janjinya ya. nanti siapin. Ubi pelangi. Ubi pelangi. Ini Pak Dirjen nanti. Disutupi sedikit. Ya, jadi potensi banyak Ibu. Jadi di sana banyak sekali yang perlu kita kembangkan, tapi hanya kita punya tunggu waktu yang kita akan menjawab plan, tapi suatu saat akan potensi ini akan menjadi Ya, terwujud harus suatu saat. pelan-pelan. Ya. Karena kan tidak mudah. Geografisnya berat sekali. Sangat berat geografisnya. Itu kenapa kita lihat hasil yang beliau lakukan 10 tahun terakhir ini, itu langkah awal yang sangat bagus bagi Puncak ke depan untuk menjadi salah satu kabupaten yang mungkin akan menjadi penyuplai kebutuhan-kebutuhan ubi pelangi, ya. Para orang luar negeri yang mau ke Puncak Kartens bisa lewat sana dan sebagainya. Gitu. Dari Pak Darwin mau menambahkan tentang program apa yang mau dikembangkan untuk pariwisata? Tahun 2016-2017 untuk konteks pariwisata ini kita sudah menyusun namanya RIPDA itu, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah. Kita menyusun pengembangan pariwisata ke depan itu mulai dari pariwisata alam, pariwisata budaya, serta potensi yang lain. Kebetulan kan itu selain pariwisata Puncak Kartens, kita juga mau kombinasikan dengan pariwisata air panas gitu. Jadi orang begitu kedinginan ke air panas supaya hangat lagi gitu kan. Setelah itu makan umbi urip nambi tadi itu, jadi semakin hangat. Nah, kita kombinasikan dengan budaya, itu budaya bakar batu. Bakar batu. Jadi itu tradisi. Jadi itu tradisi pada saat misalnya upacara-upacara besar, upacara-upacara adat seperti itu. Dan untuk pengembangan pariwisata sendiri, kita
sudah membangun dengan ada juga bantuan dari pusat itu namanya homestay itu ya, tempat persinggahan. Itu ketika misalnya kita mendarat di Bandara Ilaga, lalu kemudian ke rumah persinggahan itu, kemudian trekking sampai ke puncak sana, Kartens itu. Kita sudah susun itu sebenarnya semua, termasuk dengan tadi dirangkaikan dengan air panas, kemudian budaya ini sebuah satu rangkaian agenda pariwisata yang rutin harusnya begitu. Itu sudah kita susun, hanya memang itu tadi persoalan tadi keamanan karena namanya tourism itu bicara itu harus kenyamanan dan keamanan seperti itu. Kalau kondisi itu kan itu yang menghambat kita sampai sejauh ini belum berproses ke arah yang sebenarnya gitu untuk tapi tadi sekali lagi 10 tahun ini sebagai sebuah pondasi kehadiran negara saya pikir sudah cukup mewakili kemudian kabupaten tetap eksis sampai sepanjang masa kan begitu Pak Dirjen ya. Begitu. Nah ini kan banyak yang belum tahu ya, apa sih Puncak sama Puncak Jaya ini sama atau beda ya? Nah ini mungkin Pak Bupati bisa jelasin ke sahabat kompas.com. Ini beda nggak sih Pak? Boleh dijelaskan nih? Iya, sebenarnya beda. Jadi kalau Puncak Jaya itu adalah induk dari Puncak ini. Dia lahir dari Puncak Jaya. Dan tapi dia daerah perbatasan. Dia di sebelah timur utara, kalau Puncak ada di selatan. Nah sehingga Puncak itu beda. Nah sehingga kami baru saja karena orang bingung Puncak mana. Nah kadang-kadang tapi orang sudah sosialisasi bahwa Puncak itu Puncak Papua. Nah sehingga sudah bukan Puncak Bogor ya? Bukan Bogor. Nah sehingga karena Bogor ada, akhirnya kita kami sudah ajukan ke Pak di Menteri Dalam Negeri untuk melakukan penambahan yaitu tambah Papua. Sudah kajiannya sudah sampai di sana, nanti akan jadi tidak lagi Puncak Jaya tapi Puncak Papua. Jadi beda. Ya. Berbeda loh sahabat kompas.com ya. Jadi tadi udah menyimak kemudian bahwa itu Puncak adalah pemekaran ya dari Puncak Jaya. Betul. Nah Pak Willem, apa saja yang Bapak masih merasakan ada hal yang diperlukan nih untuk mengelola Puncak ke depannya? Yang khususnya konteks kerja dengan ini ya, koordinasi dengan pemerintah pusat. Ya, jadi memang infrastruktur menjadi prioritas untuk daerah di sana. Negara sudah membangun dari Nabire, Ilaga, Jayapura, Ilaga, itu sudah perencanaan nasional. Itu jalan gitu. Tapi secara kasar sudah sampai, sehingga ke depan harapan kita adalah kita hanya prioritaskan bagaimana membangun jalan. Kalau jalan itu dibuka, maka semua akan dia jalan sendirinya. Akses itu dibuka, pendidikan dia jalan sendiri, kesehatan juga jalan sendiri, ekonomi juga jalan sendiri, harga semua turun. Nah sehingga harapan kita ke depan itu adalah infrastruktur menjadi penting, dan juga kami di sana juga Pak Menteri Pak Basuki bermalam di sana waktu itu. Dan Ilaga itu, dan dulunya itu kan hanya dari Jayapura yang masuk ke Ilaga, tapi ketika Pak Menteri hadir di sana langsung program itu langsung potong-potong, bangun dari Intan Jaya, bangun dari Puncak. Dan akhirnya sekarang koneksinya sudah jalan. Hanya sekarang ke depan keamanan ini yang mungkin harapan kita, saya sudah sampaikan juga kepada Pak ke depan bagaimana caranya untuk mengawal PT-PT yang membangun jalan ini yang menjadi penting sehingga konektivitas antara kabupaten dengan kabupaten ini bisa tercapai sehingga daerah ini cepat maju, sehingga potensi yang ada di sana bisa diangkat. Salah satunya kalau jalannya tembus, macam contoh di Intan Jaya itu kan namanya tambang apa namanya itu, Wabu. Itu akan bisa cepat juga, sehingga ini menjadi akses ini menjadi sangat penting sekali, sehingga potensi apa saja bisa diangkat oleh melalui jalan. Saya kira infrastruktur jalan. Dari Pak Dirjen lihat potensi di Puncak ini seperti apa Pak, dan bagaimana kemudian perencanaan atau hal apa yang kemudian dilakukan untuk bisa mengurangi potensi konflik Pak? Memiliki potensi mining yang tinggi ya. Walaupun sekali lagi hasil pengujian terhadap beberapa kandungan mineral di sana juga relatif belum maksimal karena kondisi keamanan yang tidak mudah gitu loh. Tetapi saya katakan butuh langkah-langkah awal untuk membuka daerah ini dari terisolasinya dulu, agar sekali lagi semua pihak bisa melihat potensi
secara real gitu loh. Iya. Sekarang kita mendapat gambaran dari Pak Bupati, Pak Sekda tentang potensi di sana. Cuman kan ada aspek-aspek teknokrasi yang harus melihat berapa kandungan potensi di sana. Dan itu tentunya membutuhkan infrastruktur. Pak Bupati sudah sampaikan tadi pentingnya jalan dan sebagainya. Nah, sudah ada rencana itu membangun lintas darat dari Nabire, Intajaya menuju ke Mulia dan Ilaga kan. Nah, itu kan langkah yang bagus. Walaupun sekali lagi itu adalah Intan Jayanya adalah melewati daerah-daerah Sukapaya yang boleh dikatakan agak rawan dengan gangguan-gangguan keamanan. Saya mengatakan penting hadirnya pemimpin-pemimpin yang mampu membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok ini. Tadi di awal sudah kita sampaikan, yang paham dan yang memiliki hubungan komunikasi adalah mereka-mereka yang ada di sana. Berbagai tuntutannya, ya sangat beragam. Pak Bupati lebih paham itu. Dan beliau sudah terbukti berhasil nih, mencoba mengkomunikasikan antara konflik-konflik antara kelompok-kelompok itu. Nah, saya melihat sekali lagi intinya adalah aktor, ya harus aktor-aktor pemimpin yang mampu mengkomunikasikan dengan baik dari semua pihak. Tidak sedikit juga ada aktor-aktor yang justru lari, ya dari kondisi-kondisi seperti itu. Pak William adalah aktor yang sedikit di antara banyak orang aktor sana yang berani menghadapi membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok itu. Ya, bagi saya kunci di komunikasi. Komunikasi. Lalu jelaskan apa tujuan pemerintah, apa baik-baik buruknya, dan apa manfaatnya ke depan. Nah, kuncinya di aktor. Nah, Pak William menurut saya cukup berhasil hadir di sana untuk membridging keinginan pusat, ya, keinginan provinsi dengan keinginan masyarakat yang ada di bawah. Bagi saya kuncinya komunikasi. Kalau tanpa komunikasi akan selalu ada mispersepsi antara kelompok-kelompok yang ada di sana dengan apa yang kita inginkan. Kita ingin daerah itu maju, tapi tanpa dijelaskan dengan baik apa gini, itu persoalannya selama ini. Menurut pandangan saya, ya itu kenapa sekali lagi kami memandang penting tokoh-tokoh seperti Pak William hadir di sana. Sayangnya baru 10 tahun ya. Kalau bisa saya semua undang-undangnya mungkin kan, ya kan? Undang-undang mengatur. Mengatur cuma 10 tahun. Menurut saya, maksud saya gini Pak, harus ada kondisi yang asimetris, ya. Mungkin minimal beliau sudah mengkaderkan orang yang baik juga, yang bagi saya kuncinya Pak William itu adalah komunikasinya bagus. Karena inilah yang membridging kepentingan-kepentingan kita di tingkat lokal. Demikian. Oke, nih pertanyaan terakhir ya untuk Pak Bupati nih Pak William. Jika diberi kesempatan atau diberi berkat ya tadi kita bilang untuk maju sebagai gubernur nih, nah harapannya atau apa ya, ada satu keinginan besar apa yang ingin Bapak lakukan terutama untuk wilayah-wilayah di daerah Papua ini Pak? Kalau dikasih bersyukur gitu. Tapi saya berterima kasih kepada masyarakat saya dan negara. Sudah 2 periode jadi bupati itu saya sudah puas. Itu. Jadi ya kalau untuk provinsi ke depan yang ini hasil karya dari Bapak Dirjen ini. Pak Dirjen sudah bentuk provinsi ini ya saya kira kalau rakyat berikan kepercayaan kepada kita lagi, pasti lebih giat dan mungkin bagaimana supaya kan sudah bentuk masing-masing daerah ini. Dan apalagi lebih kecil lagi, provinsi tadinya kan 29 itu besar, nah sekarang jadi kecil. Nah maka ke depan itu yang kita harus lakukan adalah bagaimana melihat, memetakan masalah, terus betul-betul melihat setiap kabupaten yang ada ini kan perlu kita lihat potensi apa, masalah apa, seperti kalau macam di Puncak dan Intan menjadi konflik, maka bagaimana untuk menyelesaikan ini, terus infrastruktur seperti apa, dan potensi-potensi ada di sana. Dan kalau bicara di Papua, itu hanya di Provinsi Papua Induk ini, yang saya Provinsi Papua Tengah ini, karena di situ potensinya tambang ada di situ. Sehingga bagaimana kita ke depan itu, bagaimana daerah itu bisa jaga keamanan yang bagus, terus pemerintahan bagus, komunikasi tadi Pak Dirjen sampaikan ke kita antara kabupaten dengan kabupaten, terus komunikasi baik dengan masyarakat, terus bagaimana untuk meyakinkan mereka bahwa kehadiran provinsi maupun kabupaten adalah untuk kita. Karena negara menyiapkan itu. Masyarakat kami tidak punya apa-apa. Karena kehadiran negara itu bukan untuk apa-apa, tapi karena masyarakat ada, manusia ada di situ, karena negara hadir di situ untuk melihat mereka. Membangun pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur sehingga daerah itu terbuka. Dan kadang-kadang menjadi masalah itu adalah hanya karena ya itu hal biasa.
pasti akan bergeser juga. Tidak mungkin begitu-begitu terus. Ya. Pasti ada waktu. Kita umur kan tidak mungkin sampai dengan seumur hidup. Ya. Tidak mungkin kan, ada batas-batas. Ya. Saya mungkin sekarang ini kan dulu mungkin saya energi. Sekarang sudah mulai masuk 50, 60 ya sudah saya sudah capek juga kan. Ya umur lewat sudah selesai kan gitu pasti. Jadi saya kira itu. Baik, tadi ada buku mengenai Pak Willem ya, kayaknya. Oh, Wah. nah ini. Itu Jadi- bukunya tentang apa? Bercerita tentang 2 periode ini, Pak. Ini buku ini apa namanya? Jalan Damai Jalan Menuju Damai Sejahtera ya. Ya, pasti semua ada di sini. Oke. Kita buat dari awal perjalanan saya sendiri, terus membangun puncak seperti apa, tidak ada Ya. di dalam sini. Iya. Nah, saya kasih ke Pak Dirjen atau Kompas, kasih ke. Waduh, saya kasih terima ke- kasih banyak Terima Pak kasih, Willem. bisa dilihat. Wah, lihat Jadi nih. semua persoalan ada di sini. Luar biasa, terima kasih. Iya. Pak. Melihat seorang William Wandik Ya. menyelesaikan persoalan-persoalan konflik di puncak, kelihatan sih. Ada di situ. Ada di sini Ada semua di ya, situ. Pak. Wah, terima kasih Pak. Terima Banyak kasih. ya. Nanti Iya, iya. inspirasinya semua ini bisa saya dapatkan dan pastinya Ya. juga di teman-teman kompas.com ya. Terima kasih. Oke. Ya, siap. Baik, waktunya sudah selesai. Terima kasih. Ya, nggak berasa Pak. Ya. Kita Iya. udah 1 jam, 1 jam. ngobrol. ya. Saya banyak terima kasih nih kepada Pak Dirjen Wah. bisa menemani kami di sini, Pak Sekda, Ya. Kompas. Apresiasi Bisa. seorang William Wandik dari puncak. Terima kasih. Apresiasi. Itu pasti juga support dari Pak Ya. Dirjen ya. Terima kasih. Ini luar Baik. biasa. Baik, demikianlah perbincangan kita di acara atau di program Nusaraya. Jangan lupa sahabat kompas.com aktifkan notifikasi loncengnya supaya teman-teman atau sahabat kompas.com mendapatkan update terbaru mengenai konten yang ada di kompas.com. Saya Wahyu, saya pamit undur diri. Jangan lupa kita ketemu lagi di program berikutnya. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.